Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari matematika, pengurangan bilangan pecahan. Nah, pernah nggak sih kita berpikir, jika kamu makan setengah kue, lalu temanmu makan seperempat dari kue yang sama, menurutmu berapa banyak kue yang tersisa? Untuk itu, kita akan mempelajari pengurangan bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, setelah mempelajari materi, kita diharapkan untuk dapat menjelaskan konsep pengurangan bilangan pecahan, lalu dapat mengurangkan dua pecahan sejenis dan tidak sejenis, serta dapat menyelesaikan soal cerita yang melibatkan pengurangan pecahan. Nah, apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti 1 per 2, 3 per 4, dan 5 per 6. Nah, mari kita mengenal pecahan sejenis. Pecahan sejenis adalah pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti 2 per 5 dan 3 per 5 merupakan pecahan sejenis. Kenapa disebut pecahan sejenis? Karena memiliki penyebut yang sama, yaitu 5. Nah, untuk pengurangan pecahan sejenis, cukup mengurangkan pembilangnya saja. Lalu, tulis penyebut yang sama. Seperti contoh, 5 per 8 kurang 3 per 8 merupakan pengurangan pecahan sejenis karena memiliki penyebut yang sama. Maka, kita hanya akan mengurangkan pembilangnya saja, yaitu 5 kurang 3 per 8 sama dengan 2 per 8. Setelah kita mengenal pecahan sejenis, sekarang kita akan mengenal pecahan tidak sejenis. Pecahan tidak sejenis adalah pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti 1 per 3 dan 1 per 4 merupakan pecahan tidak sejenis. Karena apa? Karena tidak memiliki penyebut yang sama. Penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 4. Maka, untuk mengaplikasikannya pada pengurangan bilangan pecahan, kita harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Pecahan tidak sejenis harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kita aplikasikan ke dalam contoh ya. Contohnya, 1 per 3 dikurang 1 per 4 merupakan pengurangan pecahan tidak sejenis. Maka langkah yang pertama adalah menyamakan penyebutnya. Nah, bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya? Pertama, kita harus mencari angka penyebut yang sama-sama bisa dibagi 3 dan sama-sama bisa dibagi 4. Pada contoh, kita menggunakan penyebut 12. Angka 12 bisa sama-sama dibagi 3 dan bisa sama-sama dibagi 4. Kita coba ya. Untuk 1 per 3, kita ubah penyebutnya menjadi 12, maka dengan cara 12 dibagi 3 sama dengan 4, lalu dikali 1, maka hasilnya adalah 4 per 12. Untuk 1 per 4, kita ubah penyebutnya menjadi 12 dengan cara 12 dibagi 4 sama dengan 3, maka dikali 1 hasilnya dengan 3 per 12. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, yaitu 4 per 12 dikurang 3 per 12, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja, yaitu 4 kurang 3 per 12. Hasilnya adalah 1 per 12. Nah, tadi kita sudah mengenal pengurangan pecahan sejenis dan tidak sejenis. Nah, masih ingatkah kamu pertanyaan pertama yang terlintas ketika kita mulai belajar pecahan pengurangan? Nah, pernahkah kamu makan setengah kue, lalu temanmu makan seperempat dari kue yang sama? Menurutmu, berapa banyak kue yang tersisa? Nah, mari kita aplikasikan materi yang kita sudah dapat tadi ke dalam soal cerita ini. Kita jawab sama-sama ya. Kamu makan setengah kue, kita sebut dengan 1 per 2. Lalu temanmu makan seperempat dari kue yang sama, kita sebut 1 per 4. Maka 1 per 2 kurang 1 per 4 merupakan pecahan apa ya? Apakah pecahan sejenis atau tidak sejenis?
Nah, setelah kita mempelajari pecahan sejenis dan tidak sejenis tadi, tentu kita dapat menjawab apakah soal ini merupakan pecahan sejenis atau tidak sejenis. Ya, betul, merupakan pecahan tidak sejenis. Nah, masih ingatkah kamu untuk melakukan pecahan tidak sejenis, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk 1/2 dikurang 1/4, penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Kita akan menggunakan penyebut 4. Untuk 1/2, kita ubah menjadi penyebutnya 4 dengan cara 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 1, maka hasilnya adalah 2/4. Untuk 1/4, penyebutnya sudah 4, maka tidak akan kita ubah kembali. Nah, setelah penyebutnya sama, yaitu 2/4 dikurang 1/4, kita hanya tinggal mengurangkan pembilangnya saja, yaitu 2 kurang 1/4. Hasilnya sama dengan 1/4. Nah, pertanyaan yang muncul terkait pengurangan bilangan pecahan sudah dapat terjawab setelah kita mempelajari pecahan sejenis dan pecahan tidak sejenis. Untuk kesimpulan pada video pembelajaran kali ini, pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan langsung dikurangkan jika penyebutnya sudah sama dan dapat menyamakan penyebut jika tidak sejenis. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Untuk soal pertama, hasil dari 5/3 dikurang 1/3 adalah berapa ya? Dan merupakan pecahan sejenis atau pecahan tidak sejenis? Silahkan dijawab di kolom komentar. Untuk soal nomor 2, hasil dari 3/4 dikurang 1/8 adalah berapa ya? Dan merupakan pecahan sejenis atau pecahan tidak sejenis? Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.